Selamat sore, saudara-saudari, terutama para kaum muda. Saya Romo Christian Pokarem. Saya bertugas di Paroki Tambulu sebagai pastor paroki. Nah, ini tadi barusan mengerjakan pagi. Ya, ini tadi barusan mengerjakan pipa yang patah, pipa air yang patah, dan sekarang sudah selesai. Oh iya, besok adalah minggu panggilan. Kalau mau tanya saya, bagi saya panggilan itu selalu ada kaitannya dengan keluarga. Maksud saya begini, saya merasa bahwa keluarga saya itu sudah mendapat banyak sekali rahmat dari Tuhan. Nah, karena itu apa yang bisa dilakukan? Nah, saya berpikir bahwa yang sejauh yang bisa saya pikirkan menjadi pelayannya. Nah, dengan menjadi pelayan itulah rasanya kok ucapan syukur itu semakin sempurna. Karena itu saya menjawab panggilan Tuhan dengan mempersembahkan diri sebagai persembahan kepada Allah dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih. Halo Romo, selamat sore. Selamat sore. Iya. Romo siapa? Romo Eli, Prajoso Eli Haryanto. Ya. Romo berkarya di Tadi Paroki Santa Maria Tak Bernoda Tanggul. Nah, Romo boleh memberikan kesan-kesan tentang hari Minggu Panggilan? Bagi saya panggilan itu tidak hanya menjadi imam, tapi juga menjadi umat Allah lewat baptisan. Namun bagi saya panggilan khusus itu menjadi hal yang penting juga. Apalagi saya sebagai seorang imam yang terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka saya melihat bahwa panggilan ini menjadi suatu hal yang penting untuk meneruskan karya-karya Tuhan bagi umat. Menjadi imam tidak hanya melayani altar, tapi juga bisa membantu umat lewat karya-karya Tuhan yang Oke Romo, mungkin bisa mengajak teman-teman muda untuk ikut panggilan? ya. Memang di paroki kami ya, itu anak muda sepi ya. Namun demikian tetap ada anak-anak yang tertarik untuk menjadi biarawan atau biarawati. Salah satunya masih ada satu yang menjadi biarawan yang sedang menjadi tahun pastoral. Mudah-mudahan dari dia ini, siapa tahu nanti kaum muda juga tertarik untuk menjadi biarawan atau biarawati. Oke Romo, terima kasih. Terima kasih. Salam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Frater Apo CP. Saat ini saya menjalani pendidikan post pastoral. Jadi sekarang tingkat 6. Saya akan berbagi kisah sedikit tentang pengalaman saya menjadi seorang biarawan pasionis. Pertama, bahwa untuk sampai pada memperoleh jubah yang luar biasa indah ini, pasti ada proses, ada tahapnya. Jadi pertama-tama ketika saya SD, saya menghabisi masa kecil saya ketika SD itu di Singkawang. Nah, ketika di Singkawang saya tidak berpikiran sama sekali untuk aktif di kegiatan gereja dan lain sebagainya. Tapi itu berubah ketika saya pindah ke kampung ibu saya, namanya Sejirang. Salah satu kampung yang sangat eksotis bagi saya. Dia ada di pedalaman Kalimantan Barat di Kampus Hulu. Nah, ketika SD saya kurang lebih kelas 4 SD. Nah, di sana saya tertarik ketika pada hari Minggu hampir tidak ada orang yang bermain-main atau bersenda-gurau bersama. Rupanya mereka kumpul di gereja. Dari situ saya mulai tertarik ikut kegiatan gereja, menjadi misdinar. Nah, panggilan pertama saya dimulai dari misdinar. Setelah mengikuti banyak kegiatan misdinar, melayani pastor di altar, membuat saya tertarik untuk menjadi seorang pelayan Kristus di altar. Jadi SMP berjalan seperti biasa, aktif di misdinar. Nah, setelah itu SMA saya menentukan untuk masuk seminari menengah Santo Gabriel sekarang.
Dari situ panggilan saya dilatih, ditata kembali sampai menuju masuk biara pasionis di Sekadau. Nah, dari SMA itu sebenarnya ada keraguan. Ketika pengalaman ayah saya meninggal, jadi saya merasa ragu apakah saya lanjut atau tidak. Nah, karena bapak saya itu salah satu orang tua yang tidak setuju saya masuk biara. Sampai pada dia meninggal, dia tidak setuju. Tapi karena bulat saya tekad, saya memutuskan untuk melanjutkan masuk biara. Karena dengan demikian saya berpikir saya bisa mendoakan dia lebih banyak dengan caranya saya. Kemudian tahun 2013 saya masuk menjadi seorang tofang pasionis. Puji Tuhan berjalan dengan baik sampai saya ke Malang. 2013 juga saya menjadi postulan pasionis, kemudian menjadi seorang novis tahun berikutnya, dan beberapa tahun setelahnya saya menjalani masa skolastika di biara pasionis ini. Nah, saya sungguh merasakan bahwa campur tangan Allah dalam panggilan saya sebagai seorang biara pasionis. Nah, para saudaraku yang terkasih, memang benar bahwa setiap hidup, setiap panggilan, setiap pilihan hidup kita pasti ada lika-likunya, dan itu saya alami juga. Jadi sebelum masuk biara juga saya juga pernah mengalami namanya jatuh cinta. Itu manusiawi. Nah, tapi ketika sudah memilih untuk hidup membiara, berarti saya harus melepaskan semuanya itu. Demi apa? Demi memuliakan Tuhan, demi melayani Dia. Karena itu saya bertekad ya, ketika saya menjadi seorang biarawan pasionis, pertama-tama berarti saya mencintai semua orang tanpa pilih kasih, tanpa mengenal siapapun dia. Maka dari itu, menjadi seorang biarawan pasionis bagi saya suatu rahmat yang membuat saya selalu mensyukuri hidup. Dan karena itu saya bahagia menjadi seorang pasionis. Nah, bagi semua saja yang mungkin tertarik, mari bergabung bersama kami. Mari mewartakan salib bersama kami. Akhir kata, selamat memasuki minggu panggilan dan selamat merayakan hari minggu panggilan ini sebagai seorang Kristen. Terima kasih. Halo orang-orang muda, selamat jumpa lagi. Saya Romo Luki. Saya adalah Imam Semalang yang Diocesan Semalang. Saya bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Paulus Ambulu. Ingat, besok minggu kita merayakan hari Minggu Panggilan. Berbicara dengan soal panggilan, tentu ada suatu hal yang menggembirakan. Panggilan merupakan suatu anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita untuk kita bagikan kepada sesama melalui karya pelayanan kita masing-masing. Tentu di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang terpanggil, kita mencoba untuk juga membaktikan diri kita melalui karya-karya gereja. Dengan demikian, saya mengundang orang-orang muda sekalian untuk bergabung bersama kami menjadi imam, menjadi seorang biarawan dan biarawati. Tidak perlu cemas dan perlu takut, tidak perlu gelisah apapun yang akan kita lakukan nantinya. Kalau kita menjawab iya dengan panggilan kita, maka Tuhan akan melimpahkan rahmat berkat-Nya kepada kita. Cinta Tuhan melebihi dari segala-galanya. Anda dipanggil untuk mencintai Tuhan dan sesama melalui hidup bakti. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi imam, biara dan biarawati. Tuhan berkati. Halo, salam jumpa. Saya menyapa para kaum muda di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Suster Artasa PIJ. Saya berasal dari Paroki Santo Arnoldus Jansen Wailengga, Keuskupan Ruteng. Sekarang saya sedang menjalani masa junior tahun ketiga dalam kongregasi PIJ dan bertugas di komunitas Pamekasan, Pulau Madura. Kaum muda yang terkasih, panggilan menjadi seorang suster merupakan
merupakan suatu anugerah terbesar bagi saya, di mana saya memiliki keberanian untuk menjawab ya atas panggilan Tuhan. Kisah perjalanan saya berawal dari ketika saya berjumpa dengan seorang suster PIJ. Saya tertarik dari jubahnya, keramahannya, senyumannya yang membawa kedamaian di hati saya. Sehingga ketika saya tamat SMA, saya memutuskan untuk masuk biara PIJ. Ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di biara PIJ, saya disambut dengan ramah. Sungguh, saya merasakan kedamaian, ketenangan, sukacita, keramahan dari para suster. Dari hari ke hari, saya terus memperbaharui diri, memupuk benih panggilan yang telah Tuhan tanamkan di hati saya. Sehingga saya dengan berani menjawab ya atas panggilan Tuhan. Saya berusaha untuk terus setia mengabdi kepada Dia yang telah memanggil saya dalam kongregasi PIJ. Masa aspiran, masa postulan, masa novisiat, hingga sekarang Tuhan terus memelihara hidup panggilan saya. Para kaum muda yang terkasih, jika Tuhan telah memanggil Anda, telah memanggil kita semua, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia akan selalu menyertai kita, memelihara hidup panggilan kita, dan akan selalu mendampingi hidup kita. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua untuk berani menerima panggilan Tuhan. Berani untuk menjawab ya atas panggilannya. Suster tunggu kehadiran kalian. Terima kasih, berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam, selamat merayakan Minggu Panggilan Sedunia. Perkenalkan, saya Frater Jonathan Christian Munte, SCY. Saya saat ini sedang menjalani tugas perutusan untuk studi program imamat di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tingkat 5. Kurang lebih saya pernah berkunjung ke paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan, dan saya sangat senang pernah ikut berkarya di sana, mencicipi berkarya bersama umat dan pastor paroki. Perjalanan panggilan saya kurang lebih sudah berjalan selama 7 tahun semenjak saya mulai memutuskan masuk seminari dan melanjutkannya ke kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Memang kami sebagai Imam-Imam Hati Kudus Yesus lebih banyak berkarya di Sumatera, terutama di Sumatera bagian selatan. Dan di Jogja kami hanya memiliki satu komunitas untuk komunitas studi. Bagi saya, perjalanan panggilan itu dimulai senantiasa melalui sebuah perjumpaan selayaknya para rasul dan juga murid-murid lain yang dipilih oleh Yesus. Perjumpaan bersama dengan Yesus sendiri dan orang-orang yang lebih pertama kali terpesona dengan Yesus membawa para murid itu untuk menanggapi panggilan Tuhan. Begitu juga yang Frater alami, justru Frater itu pertama kali merasakan terpanggil karena suster-suster CB, suster Carolus Borromeus, karena Frater dari TK sampai SMA itu bersekolah di yayasan yang dikoordinir oleh suster-suster CB. Perjumpaan tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga perjumpaan bersama dengan pastor paroki yang lebih banyak waktu itu dipimpin oleh Romo-Romo SCY. Oleh sebab itu, Frater begitu sebagai anak kecil merasa, begitu melihat Romo, begitu melihat suster, begitu merasa adem, ayem. Dan dari perjumpaan tersebutlah rasa panggilan dan ketertarikan terhadap hidup membiara itu semakin dipupuk, semakin menemukan tempatnya di dalam hati Frater. Dan bagi Frater, perjalanan panggilan melalui perjumpaan itu tidak jadi begitu saja. Melalui sebuah proses yang senantiasa setiap harinya, setiap bulan, setiap tahunnya diperbaharui.
kesetiaan, komitmen untuk mau berjuang, bahwa tidak mudah dalam perjalanan panggilan frater sebagai orang muda yang normal tentunya menjalani panggilan itu, dan bahwa ada gejolak-gejolak sebagai lelaki, orang muda, itu hal yang biasa. Tetapi yang penting adalah bagaimana frater itu tetap setia, tetap berusaha berjuang pada komitmen yang sudah frater ikrarkan, yakni dalam ketiga kaul, dan juga komitmen-komitmen pribadi yang senantiasa membantu frater untuk setia dalam hidup studi, dalam hidup pribadi, dalam hidup rohani, dan juga dalam kebersamaan di dalam komunitas. Semoga di minggu panggilan ini senantiasa kita sebagai orang muda dan juga Bapak Ibu di rumah senantiasa mendukung putra-putrinya yang merasa terpanggil untuk mau menanggapi panggilan Tuhan dan mendukung mereka untuk tetap setia menjalaninya dengan baik. Tuhan memberkati. Halo, apa kabar semuanya? Salam seroja untuk kita semua, khususnya anak-anak dan kaum muda di mana saja. Dan perkenalkan, saya Suster Indah BIJ. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Semesta Alam Watulungu, Keuskupan Larang. Saat ini saya menjalani junior tahun ketiga dan saya bertugas di komunitas BIJ Pemekatan Madura. Dia yang memanggil saya adalah saya terpanggil menjadi seorang biarawati, di mana saya bertemu dengan seorang suster PIJ. Di situ saya diajak tinggal di asrama Parape sampai selesai di SMA. Awalnya saya sangat tertarik dengan jumpa para suster dan juga penduduknya para suster PIJ. Selama saya sekolah dan tinggal di asrama, saya sangat merasa kasih sayang dari para suster, ramah, persaudaraan, sukacita, kegembiraan, terutama hidup doa dan hidup karya para suster PIJ. Disitulah saya tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk biara dalam kongregasi PIJ. Kaum muda yang terkasih, untuk menjadi seorang suster, saya harus melewati tahap demi tahap dan terus memperbaharui hidup saya dalam kaul-kaul yang saya ucap. Saya bersyukur bahwa saya bisa bertahan dan setia sampai saat ini. Itu semua karena Dia mencintai saya dan tidak pernah mengingkari cintanya. Dia selalu menganugerahkan rahmat-Nya di jalanan hidup panggilan saya. Panggilan menjadi seorang suster merupakan suatu rahmat dalam hidup saya. Mengapa saya mengatakan rahmat? Dan bahwa karena rahmat Tuhan yang memampukan, menguatkan, dan membimbing saya. Kaum muda yang terkasih, saya yakin bahwa di dalam diri kalian Tuhan telah menumbuhkan benih panggilan. Karena itu sangat untuk mengatakan ya, karena menjawab ya, Tuhan selalu memberikan kekuatan bukan benih panggilan dalam dirimu. Selamat merayakan hari Minggu panggilan. Wah. Halo Romo, selamat sore. Halo Romo Luki, selamat sore. Bagaimana Romo? Hari ini keadaannya apa? Romo siapa sih? Namanya Romo siapa? Oke, terima kasih. Nama Romo Anton Sunarto. Saya tugas di Paroki HT SPM Sebusari. Wah, sedang apa ya? Kebetulan ada rapat Romo-Romo Dekenat sejam Sispon. Di habis rapat, makan enak, habis makan harus dibuang. Sehat. Ada pepatah dalam bahasa Latin, mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat pula. Makanya apalagi di masa Covid ini ya, harus olahraga terus supaya menjaga imun tetap sehat.
berkaitan dengan Minggu Panggilan Romologi. Ya. Ya, jadi panggilan imamat harus dihayati dengan gembira. Dimana kita harus mencari hal-hal yang membuat panggilan kita itu mantap, tetap semangat. Salah satunya ya hobi yang dimiliki apa? Saya senang main pingpong. Pas emosi ada musuh, sikat begitu ya. Jadi untuk adik-adik menjadi romo itu menggembirakan. Jadi adik-adik harus mengejar yang menggembirakan tujuan hidup kita di dunia dan juga tentu nanti di surga ya, mencari kebahagiaan ya. Oke. Oke, Romo, terima kasih. Siap, Romo lagi. Sikat. Woi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Saya Frater Jeffrey Suring, frater dari Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Saya di sini akan memberikan kesaksian tentang hidup panggilan saya, mengapa saya ingin menjadi seorang frater, terutama menjadi seorang imam projo. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengisahkan tentang panggilan saya dari awal gitu. Jadi saya itu sebenarnya tidak ada keinginan atau niat sedikit pun untuk masuk seminari atau menjadi frater. Tetapi waktu itu saya diperkenalkan oleh seorang romo paroki saya yang membawa saya ke seminari. Nah, disitulah saya pikir sebenarnya seminari itu adalah hanya sebuah asrama, tetapi sangat berbeda gitu. Ternyata di situ adalah tempat di mana anak-anak muda, khususnya para lelaki yang akan dibentuk menjadi seorang seminaris yang nantinya akan menjadi imam. Nah, disitulah saya ditempa, saya digodok dengan berbagai macam formasi pendidikan yang saya terima di seminari menengah. Lalu pelayanan-pelayanan juga saya alami selama di seminari menengah 3 tahun. Saya melayani di stasi-stasi, di pedalaman-pedalaman, di Keuskupan Sintang. Dan bagi saya sangat tersentuh. Ternyata dari situ Tuhan itu berbicara kepada saya. Oh, ternyata masih banyak umat Katolik yang di Keuskupan Sintang yang membutuhkan pelayanan seorang imam. Sementara imam yang ada di keuskupan saya, di Keuskupan Sintang, itu sangat sedikit. Dan umat kita di sana itu banyak sekali, dengan medan jalan yang harus dilewati itu sangat sulit. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan saya ingin menjadi imam projo itu semuanya dari situ, berangkat dari situ. Lalu ada dua alasan mendasar bagi saya mengapa saya ingin menjadi imam projo, terutama di Keuskupan Sintang. Yang pertama, karena saya ingin melayani umat saya yang masih banyak mereka istilahnya terlantar, kalau saya boleh mengatakan. Mereka dilayani bahkan sampai 3-4 tahun sekali oleh imamnya karena terlalu jauh, sementara tenaga imam sangat kurang. Lalu yang kedua, saya ingin melayani paroki tempat saya lahir, terutama saya ingin dekat dengan keluarga saya, karena saya merasa mereka masih membutuhkan pelayanan. Iman mereka masih butuh untuk ditumbuhkan bagi seorang pelayan, yaitu imam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setelah saya berangkat selesai dari seminari, saya sudah menemukan panggilan saya dan memutuskan untuk menjadi imam projo Sintang. Maka saya berangkat ke Jawa, dan disinilah saya melanjutkan pendidikan saya lebih serius lagi. Dari postulat, tahun rohani, dan sekarang saya berada di Seminari Tinggi San Giovanni ke-23 Malang. Di sini memang kami dituntut dan mempersiapkan diri secara lebih matang, yaitu intelektual. Namun di sisi lain juga kami dituntut untuk tetap hidup rohani yang kuat. Dua aspek ini yang sangat penting menurut saya. Nah, di Seminari Tinggi ini kami terdiri dari berbagai macam keuskupan. Ada 12 keuskupan dari Sumatera, Medan sampai Papua. Di sini saya pribadi belajar melihat bagaimana kehidupan para imam projo.
bagaimana membangun spiritualitas imam projo. Di sini semuanya saya dapatkan. Saya melihat tidak hanya belajar secara intelektual dan juga rohani, tetapi mempelajari banyak budaya dari teman-teman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagi saya menjadi imam projo itu sungguh asik. Mengapa? Karena imam projo bisa lebih dekat dengan umat. Misalnya nanti kalau saya menjadi imam di Keuskupan Sintang, maka saya harus, istilahnya wajib kembali ke Sintang, melayani mereka di sana. Saudara-saudari, bagi yang ingin menjadi imam projo, daftarkan diri kalian ke paroki, terutama di seminari di mana tempat kalian tinggal. Dan jadilah pelayan Kristus, jadilah tangan kanan Allah di keuskupan kita masing-masing, yaitu menjadi imam projo.